Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wa amalin shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk mengkaji kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan sore ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita, ya, kajian masuk ke dalam pembahasan al-mutlaq wal muqayyad. Ya, al-mutlaq wal muqayyad. Setelah kita selesai tentang pembahasan al-am wal khas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mutlaq wal muqayyad. Al-mukhtar, pendapat yang terpilih, annal mutlaq, bahwa mutlak adalah madalla, sesuatu yang dalla menunjukkan alal mahiyati, kepada hakikat sesuatu, alal mahiyah, kepada hakikat sesuatu, bila qaidin, tanpa ada batasan, bila qaidin, tanpa ada pembatas, bukan batasan, tanpa ada pembatas. Jadi pendapat yang terpilih, ya, bahwa lafaz mutlak itu adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu, substansi sesuatu, tanpa ada pembatas, ya. Pembatas di sini adalah berupa sifat. Jadi tanpa ada pembatas yang membatasi lafaz mutlak tersebut. Jadi kata Syekhul Islam dalam syarahnya, al-mukhtar annal mutlaqo wa yusamma isma jinsin. Pendapat yang terpilih bahwa mutlak dan juga dinamakan isim jenis. Jadi isim jenis itu adalah isim yang dimaksudkan darinya hakikat daripada isim tersebut. Paham ya? Yang mana dia, ya jelas yang dimaksud itu bukan jumlah yang tercakup di dalamnya, tapi yang dimaksud itu adalah hakikat daripada lafaz yang disebutkan itu. Kama maros, bagaimana yang sudah dijelaskan. Ya, ma ay lafzun, jadi mutlak itu lafaz yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu bila qaidin, tanpa ada batasan atau tanpa ada pembatas daripada sifat. Ya. Min wahdatin, baik berupa jumlah satu, au ghairiha, atau selainnya. Jadi intinya mutlak itu yang menjadi fokusnya adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa melihat apakah dia menunjukkan satu, dua, tiga, atau seterusnya. Bukan itu yang menjadi objek kajian lafaz mutlak. Tapi lafaz mutlak itu adalah lafaz yang memang dia menunjukkan kepada hakikat sesuatu. Satu. Yang kedua, bila qaidin, tanpa ada batasan. Ya, tanpa dibatasi oleh sifat tertentu. Nah, itu namanya lafaz mutlak. Bahwa lafaz mutlak itu kuliyun, adalah lafaz kuli. Kita dalam pembahasan lafaz umum masih ingat ya, ada yang namanya kuliyah, ada yang namanya kuliyun, ada yang namanya kulun. Kuliyah adalah lafaz, ya, yang itu ketika disebutkan mencakup banyak di bawahnya. Yang itu adalah lafaz umum. Lafaz umum itu adalah lafaz yang kuliyah. Kenapa disebut kuliyah? Karena dia lafaz yang ketika disebutkan secara sekaligus mencakup semua bagian-bagian di bawahnya. Itu namanya kuliyah. Contohnya seperti dalam firman Allah, ya, qatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Lafaz al-musyrikin itu kuliyah. Artinya lafaz yang disebutkan dan langsung mencakup semua bagian di bawahnya. Artinya semua orang yang itu musyrik maka tercakup dalam ayat ini. Ya.
Yang kedua ada namanya lafadz kul, al-kul. Ya. Atau yang kedua lafadz al-kuli, al-kuli yang ini. Lafadz kuli itu adalah lafadz yang dimaksudkan daripadanya adalah hakikat sesuatu, bukan apa yang dicakup olehnya. Contoh, ar-rajulu afdolu minal mar'ah. Laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Nah, yang dimaksud dengan laki-laki di sini bukan semua laki-laki, ya, bukan semua laki-laki. Karena pada kenyataannya di sana ada perempuan yang itu lebih utama daripada laki-laki. Maka yang dimaksud di sini adalah hakikat laki-laki itu lebih utama dari perempuan. Tapi bukan bermakna semua laki-laki. Ya. Ini mau makan soto. Ini mau makan soto. Ya, bentar. Ya, itu lafadz kuli. Jadi lafadz kuli itu adalah lafadz yang bermakna adalah kita mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Lafadz yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu. Sedangkan lafadz kul adalah lafadz yang menunjukkan secara apa ya, kebanyakan, al-majmu. Jadi kalau dikatakan uh, ar-rijalu yahmilu as-sakhra, para lelaki itu membawa batu. Nah, apakah semua laki-laki itu membawa batu? Jawabannya kan tidak. Hanya sekelompok laki-laki saja yang memiliki kemampuan yaitu membawa batu. Nah, itu namanya kul. Hanya menunjukkan sekelompok, tidak semua. Nah, itu perbedaan antara kuliyah, kul, dan kuli. Oke. Nah, wal mutlak wal muqayyad, lafaz mutlak dan muqayyad, kal ami wal khas. Itu sama seperti lafaz am dan juga lafaz khas. Sama dari sisi apanya? Ya, fima maro pada apa yang sudah kita jelaskan di dalam pembahasan am dan khas. Fama yakhusu bihil amu yuqayyidu bihi al mutlak. Maka pembahasan yang itu dikhususkan untuk pembahasan am, ya, yuqayyidu bihi al mutlak, maka itu membatasi daripada pembahasan atau lafaz mutlak. Wa malah fala, dan apa yang tidak ya tidak. Semua ketentuan lafaz umum itu terdapat dalam ketentuan lafaz mutlak, ya. Dan apa yang tidak ada dalam ketentuan lafaz umum juga tidak ada dalam ketentuan lafaz mutlak. Li'annal mutlaqo 'amun min haitsul ma'na. Karena mutlak itu bermakna umum dari sisi makna. Jadi mutlak itu 'amun, ya, dia umum min haitsul makna dari sisi makna. Apa? Enggak ada. Nanti habis ini. Karena lafaz mutlak itu amun, bersifat umum min haitsul makna dari sisi maknanya, ya. Fa yajuzu taqyidul kitab bihi, maka boleh membatasi alkitab, ya, bihi dengan lafaz mutlak. Wa sunnah wa sunnah biha wa bil kitab wa taqyiduhuma bil qiyas wal mafhumain. Jadi sebagaimana lafaz umum itu bisa dikhususkan dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ya. Afan taqyidul kitabu bihi itu bil kitab, ya. Sebagaimana sunnah bisa dengan sunnah, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, ya. Maka eh, lafaz mutlak pun sama, ya. Dia bisa dibatasi dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dengan sunnah, Al-Quran dengan sunnah, sunnah dengan Al-Quran, dengan kias, dengan mafhumain, dan seterusnya, sama seperti dengan lafaz am. Ya, sama dengan lafaz am, begitu juga dengan lafaz mutlak. Ya. Wa fi'lun nabiyyi wa takririhi, dan juga dengan perbuatan Nabi dan takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di khilafi madhabi rawi, berbeda dengan mazhab rawi. Wa dzikri ba'di juz'iyatil mutlak, ya, alal asah fi ghairi mafhumil muwafaqah. Intinya apa yang ada kita bahas dalam lafaz umum itu sama dengan apa yang dibahas dalam lafaz mutlak. Ya, sebagaimana lafaz umum itu bisa dikhususkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an, sunnah dengan sunnah, dikhususkan dengan kias, dikhususkan dengan mafhum, maka lafaz mutlak pun bisa ditakhid, dibatasi dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan kias, begitu juga dengan mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Sama, ya, nggak ada bedanya. Kemudian wa annahuma, dan bahwasanya, nah di sini nggak dijelasin lafaz muqayyad, ya. Ya, lafaz muqayyad itu adalah sama definisinya.
dengan lafaz mutlak, cuman dia dibatasi. Jadi kalau mutlak itu madalla alal mahiyya bila qaidin. Kalau muqayyad itu adalah madalla alal mahiyyati, ya, yuqayyadu bis sifat. Jadi kalau lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan kepada substansi atau hakikat sesuatu yang dibatasi dengan sifat tertentu. Ya. Jadi kalau mutlak contohnya dalam Al-Quran seperti fatahriru raqabatin, maka bebaskanlah budak perempuan. Nah, di situ budak perempuan itu bersifat mutlak, mencakup budak perempuan orang kafir, ya, perempuan kafir ataupun budak perempuan mukmin. Ya. Sedangkan kemudian kalau muqayyad itu seperti fatahriru raqabatin mu'minatin, maka bebaskanlah budak perempuan yang mukminah. Di situ ada pembatasan raqabatin mu'minatin. Nah, mu'minatin itu namanya muqayyad. Dia yang membatasi kemutlakan raqabah. Sehingga yang dimaksud dalam pembebasan budak di sini adalah budak perempuan yang beriman. Sedangkan ketika tidak ada mukminah, fatahrir raqabatin, maka dia bersifat mutlak, pokoknya budak. Pokoknya kalau dia membebaskan budak, yang itu mana hakikatnya budak, mau itu budaknya laki-laki atau perempuan, maka dia disebut dengan lafaz mutlak. Paham sampai sini? Paham? Insyaallah. Paham insyaallah. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perbedaan pendapat ulama. Wa annahuma, dan mutlak dan muqayyad itu fil asah menurut pendapat yang paling sahih. Ini tahada jika bersatu atau jika sama, ya. Hukmuhuma, hukum keduanya. Wa sababuhu, dan sebabnya. Wa kana musbataini, dan keduanya itu musbataini, ya, positif. Ya. Di sini enggak, di matanya jelas kan. Jadi gini, jadi menurut pendapat yang sahih, apabila hukum dan sebab mutlak dan muqayyad itu sama, ya, wa kana musbatain, yang keduanya musbat, yaitu amrain kana, baik dua-duanya adalah perintah, ya, ka'an yuqala fi kafaratu jar, seperti contoh dalam kafarat zihar Allah mengatakan fatahriru raqabatin, ya. Afan. Kalau contoh yang sama, ya, kalau kita buka di dalam Al-Wajih fi Ushul Fiqh, mutlak muqayyad. Contoh ya. Jadi mutlak muqayyad itu dibagi kepada 4 bagian. Kadang hukumnya sama, sebabnya sama. Kadang hukumnya beda, sebabnya beda. Kadang hukumnya sama, sebabnya beda. Kadang sebabnya sama, hukumnya berbeda. Jadi ada berapa? Ada 4 bagian. Ya. Contohnya dalam kafarat membunuh orang yang tidak sengaja. Kata Allah, hukumannya apa? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya, fatahriru raqabatin mu'minatin. Atau juga dalam ayat contohnya Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Dalam ayat ini Allah mengatakan waddam, darah. Darah ini datang dengan mutlak. Artinya pokoknya hakikat darah yang itu disebut darah, maka hukumnya haram dimakan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan audamam masfuhan, atau darah yang mengalir. Nah, di sini yang pertama, ini memiliki 2 ayat ini, ya, yang satu lafaznya mutlak, yang satu lafaznya muqayyad. Karena daman masfuhan, darah yang mengalir. Kata masfuhan itu muqayyad. Dia adalah sifat yang membatasi kemutlakan darah. 2 ayat ini, satu ayat dengan lafaz mutlak, satu ayat dengan lafaz muqayyad. Nah, pertanyaannya, apakah lafaz muqayyad yang ada dalam ayat lain itu berlaku kepada lafaz mutlak pada ayat yang satunya lagi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena sebabnya sama, hukumnya sama. Sebab dari 2 ayat ini sama. Sama-sama bahwa yang namanya darah itu sesuatu yang kotor, sehingga Allah haramkan. Dan hukumnya sama. Apa itu? Sama-sama haram untuk dimakan. Jadi kalau ada lafaz mutlak dalam satu ayat, lafaz muqayyad dalam satu ayat yang lain, ya, yang mana sebabnya sama, hukumnya sama, maka lafaz muqayyad ini
harus dibawa kepada lafaz mutlak yang ini. Atau lafaz mutlak ini harus dibatasi dengan lafaz muqayyad yang ini. Itu yang pertama. Ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bagian pertama. Paham kira-kira? Paham nggak apa yang saya maksud? Bisa diulang Ustaz? Afwan. Itu saja ya. Jadi terkait dengan masalah mutlak muqayyad ini ada 4 kondisi yang harus kita perhatikan. Satu, ya, apabila hukum dan sebabnya sama. Nah, ini tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa wajib membawa lafaz mutlak tersebut ya kepada lafaz muqayyad. Jadi keadaan pertama apabila hukum dan sebabnya sama. Jadi dalam ayat yang tadi contohnya Allah mengatakan hurimat alaikumul maitatu adamu. Oke. Dam ini lafaz mutlak ya. Ini lafaz mutlak. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah hakikat darah. Pokoknya yang itu disebut dengan darah maka Allah haramkan. Di sini lafaz mutlak, dia tidak dibatasi dengan sifat. Apakah darahnya harus darah yang mengalir, apakah yang beku atau bagaimana, ini mutlak. Dalam arti kalau itu disebut darah maka itu haram. Sedangkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan audaman masfuhan atau darah yang mengalir. Di dalam ayat ini Allah membatasi kemutlakan dam itu dengan masfuhan, yaitu yang mengalir. Nah, ini namanya muqayyad. Kenapa muqayyad? Karena dia membatasi kemutlakan darah di sini. Nah, ini kan ayat 1, ayat 2 ini dua ayat yang berbeda. Cuman sebab dari ayat yang satu ini sama dengan sebab ayat ini. Apa sebabnya? Sebabnya Allah mengharamkan darah itu adalah karena dia kotor, sesuatu yang kotor, berbahaya dan seterusnya. Dan hukumnya sama. Apa itu Allah mengharamkan? Nah, pertanyaannya, apakah takyid di sini harus dibawa ke sini sehingga yang dimaksud haram di sini adalah darah yang mengalir ataukah tidak? Jawabannya, karena ini sebab dan hukumnya sama, maka wajib darah yang dimaksud di sini dibawa kepada makna masfuhan. Maka yang diharapkan oleh Allah dalam ayat ini maksudnya adalah darah yang mengalir. Maka darah yang tidak mengalir seperti hati, limpa, maka tidak diharamkan. Paham kan sini? Paham insyaallah Ustaz. Paham ya? Ustadz, berarti mencari sebabnya di mana, Ustadz? Memang ada lagi ya? Ya, sesuai dengan ayatnya masing-masing. Kan ini kenapa Allah mengharamkan darah? Sebabnya kenapa? Ya, di sini jelas sebabnya bisa dipahami, darah itu adalah sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang najis, ya, dan sesuatu yang lain-lain. Ya. Kalau lebih jelas contohnya yang kedua nih. Kali ini yang pertama, kalau sebab dan hukumnya sama, maka dia itu apa? Wajib lafaz mutlak yang di dalam ayat yang ini dibawa kepada muqayyad yang ayat ini. Ya, ini bisa dipahami ya. Saya hapus ya. Yang kedua, ya, kedua, apabila sebabnya sama, ya, apabila sebabnya sama, tapi hukumnya beda. Sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda. Nah, ini ulama ikhtilaf. Menurut Hanafi tidak boleh mutlak
dibawa kepada atau menurut Hanafi lafaz mutlak tersebut tetap dalam kemutlakannya ya. Tetap dalam kemutlakannya. Berbeda dengan Syafi'iyah. Yang kedua, apabila sebabnya sama nih, tapi hukumnya berbeda, apakah lafaz mutlak itu juga harus dibawa kepada muqayyad itu atau tidak? Menurut ulama Hanafi, dia lafaz mutlak itu tetap berdiri sendiri, ya, karena itu berbeda dengan ayat yang satunya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i wajib lafaz mutlak tersebut dibawa kepada muqayyad. Contoh tentang ayat wudhu dan tayamum. Dalam ayat wudhu kan Allah mengatakan apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam ayat tayamum Allah mengatakan apa? Wamsahu wujuhakum wa aydikum, kan gitu. Wamsahu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, ayat pertama yang wudhu itu muqayyad, tangan sampai sikut, dibatasi. Bahwa yang dimaksud tangan di sini adalah sampai sikut. Sedangkan dalam ayat tayamum Allah mutlak, pokoknya usaplah wajah dan tangan kalian. Pokoknya tangan. Tidak dibatasi dengan sifat harus sampai sikut, tapi pokoknya tangan. Nah, pertanyaannya, dua ayat ini sebabnya sama. Apa sebabnya? Sama-sama karena hadas. Sebab yang menjadikan orang itu wajib wudhu adalah hadas. Sebab yang mewajibkan orang itu tayamum juga adalah hadas. Sama sebabnya. Cuman hukumnya beda. Yang pertama hukumnya membasuh tangan sampai sikut. Yang kedua hukumnya membasuh tangan saja tanpa menyebutkan sikut. Nah, ini sebabnya sama, tapi hukumnya berbeda. Pertanyaannya, apakah lafaz mutlak di sini harus dibawa kepada muqayyad lafaz ayat di atas? Sehingga yang dimaksud dengan tayamum mengusap tangan itu adalah sampai sikut, atau tidak, sehingga mengusap tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan. Nah, menurut mazhab Hanafi, kemutlakan aydiyakum tetap dalam kemutlakannya. Kenapa? Karena dia adalah kondisi yang berbeda dengan ayat al-marafiq, dengan ayat wudhu. Makanya hukumnya berbeda. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, maka wajib dibawa kepada lafaz mutlak tersebut. Ya. Paham sampai sini? Paham? Yang kedua ini? Paham, Ustaz? Paham ya? Yang lainnya paham semuanya? Ustaz, kalau kita menentukan mana yang mutlak dan mana yang muqayyadnya gitu. Oh, Mana yang apa? ya, yang disebut mutlak tadi kan lafaz yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu yang tidak dibatasi dengan sifat apapun. Kalau muqayyad ya berarti lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang sudah dibatasi. Nah, ini kan kalau ini sudah dibatasi sampai al-marafiq. Kalau wa aydiyakum kan ini kayak tadi kan wadama. Nah, yang dimaksud dam di sini apa? Mutlak. Pokoknya hakikat darah. Kalau itu disebut darah maka Allah haramkan. Mutlak, tanpa dibatasi oleh sifat, apakah darahnya mengalir, darahnya diam, darahnya sedikit banyak, enggak. Tapi Allah mengharamkan darah. Hakikat darah, ya pokoknya darah. Nah, itu namanya mutlak. Kan? Tapi kalau daman masfuhan, darah yang mengalir. Nah, masfuhan ini namanya muqayyad. Dia membatasi kemutlakan dam. Sehingga darah yang dimaksud di sini dibatasi dengan sifat mengalir. Maka darah yang tidak mengalir tidak masuk dari apa yang dimaksud. Nah, itu namanya muqayyad. Jadi paham perbedaan keduanya. Pokoknya mutlak itu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu. Tanpa melihat apakah itu menunjukkan makna 1, 2, 3, banyak, enggak. Pokoknya itu adalah lafaz yang menunjukkan hakikat akan sesuatu. Jadi yang dimaksud itu hakikat sesuatu itu. Nah, bukan jumlah yang dimaksud, bukan jumlah yang terkandung. Nah, kalau muqayyad, ya dia sebenarnya lafaz mutlak, cuman dibatasi oleh sifat. Gitu.
Berarti Ustadz lafaz muqayyad ini dia tidak selalu terlihat dari tarkibnya gitu. Misalnya kayak zaman masfuhan, berarti kan tarkibnya nih disifati gitu. Berarti tidak selalu seperti itu, Ustadz. Biasanya sifat. Makanya sifat sifat, tapi sifat yang dimaksud bukan naat manqut doang gitu. Hmm. Tapi sifat dalam arti secara bahasa. Ya, Nah, jika itu adalah sesuatu yang memang bermakna sifat, maka dia bisa membatasi. Gitu. insya Allah sih. Paham. Oke. Ini nanti kita habis ini mengkaji tentang masalah isbal sebenarnya. Ini kaitannya sama sini. Ini yang kedua ya, paham ya? Jadi sebabnya Ya. sama, hukumnya beda. Ya, Kalau yang arjulakum itu Ustaz, maksudnya? sebabnya kan sebabnya sama ya. Mm-mm. Tapi yang satu mutlak ya kalau nggak salah. Hukumnya beda ya Ustaz. Dalam tayamum nggak ada kaki. Maksudnya gimana? Ini Ustaz, ID akum ya. Iya. Kalau yang namanya tayamum kan cuma mengusap wajah sama tangan doang. Dalam ayatnya kan wamsahu wujuhakum wa aydiyakum saja. Jadi nggak ada pembahasan kaki. Paham kira-kira? Ya. Ustadz Afwan. Mm-mm. Kalau yang poin kedua ini, kalau misalnya menurut Imam Syafi'i kan dibawa tetap ke mutlakannya Ustadz ya. Ya, harus dibawa kepada mutlaknya. Berarti masalah tayamum pun sampai siku gitu Ustadz kalau pengertian saya. Ya, Kalau selain kalau masalah tayamum itu ada dalil lainnya, ada dalil dari sunnah yang kemudian menjelaskan tentang aidiakum di sini. Madzhab Syafi'i dan Hambali, Madzhab Syafi'i itu berpendapat yang wajib sampai sikut karena ada hadis ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar secara marfu. Nabi mengatakan at-tayamum dorbatan. Tayamum itu 2 kali pukulan. Dorbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah, wa dorbatun lil jadain ilal mirfaqain, dan 1 pukulan untuk kedua tangan sampai sikut. Nah, itu dijelaskan sampai situ. Berdasarkan hadis ini maka madzhab Syafi'i mengatakan tayamum itu mengusap tangan sampai sikut. Menurut madzhab Maliki Hambali yang wajib itu hanya mengusap kedua telapak tangan saja. Berdasarkan sabda Nabi juga yang memerintahkan Amr bin Yasir untuk tayamum di wajah dan kedua telapak tangan, tidak menyebut sampai ilal marafiq. Jadi ini perbedaannya juga karena ada dalil yang berbeda ini. Ya. Nanti kenapa kok dalilnya beda-beda ini, tapi gimana? Ini masalah tarjihat nanti. Ya. Oke. Yang ketiga ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hukumnya sama, sebabnya beda. Kalau tadi kan sebabnya sama, hukumnya beda. Kalau ini hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Nah, menurut Syafi'iyah, ya, menurut Syafi'iyah wajib sama dengan poin kedua. Apa itu? Lafaz mutlak itu harus dibawa kepada muqayyad. Sedangkan Hanafi juga sama, berpendapat lafaz mutlak di sini tetap dalam kemutlakannya. Karena berbeda hukumnya dan sebabnya. Contohnya apa hukumnya sama sebabnya beda? Seperti kafarat zihar dan kafarat membunuh tanpa sengaja. Kafarat zihar Allah mengatakan, kafarat zihar Allah mengatakan fatahriru raqabatin. Dah. Sedangkan kafarat membunuh tanpa sengaja, khoto, Allah mengatakan fatahriru raqabatin mu'minatin. Ya. Ini sebabnya beda. Yang satu sebabnya zihar, ya kan? Yang satu sebabnya adalah al-qatl, al-khoto, membunuh sengaja. Tapi hukumnya sama. Apa hukumnya? Sama-sama membebaskan budak, perempuan. Ya. Hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Nah, kalau dalam madzhab Syafi'i, ini kan dalam kafarat zihar, raqabah itu bersifat mutlak. Pokoknya bebaskan budak. Ya, kalau itu budak, maka dia sudah memenuhi. Mau budak laki-laki atau perempuan. Yang penting itu budak. Itu kalau raqabah doang. Sedangkan dalam kafarat khotul khoto, itu dibatasi dengan sifat mukminatin. Harus budak perempuan yang beriman. Maka tidak sah kalau membebaskan budak perempuan yang kafir. Nah, pertanyaannya, apakah raqabah dalam ayat zihar
itu juga harus dibatasi dengan mukminah sebagaimana dalam khoto, maka ulama berbeda. Dalam mazhab Syafi'i maka wajib raqabah ini dibatasi dengan mukminah yang ada dalam ayat al-qatlu al-khata. Sehingga yang dimaksud dari fatahrir raqabah dalam ayat zihar adalah perempuan mukminah. Jadi kalau dia membebaskan budaknya perempuan kafir maka tidak mencukupi. Sedangkan menurut mazhab Hanafi enggak. Maka kalau seseorang membebaskan budak perempuan ya dalam kafarat zihar yang orang kafiroh, maka itu sudah mencukupi karena Allah mendatangkannya dengan lafaz mutlak. Ya, sedangkan al-qatl al-khata harus mukminah. Gitu. Paham ini? Yang ketiga? Yang ketiga insya Allah Ustaz, agak mudah. Yang kedua tadi masih bingung. Allah Ustaz. Nah, kalau yang ini khilaf. Nah, kalau yang keempat ini yang pertama tadi tidak ada perbedaannya, yang keempat juga tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Apa itu? Sebab dan hukumnya beda. Ya. Jadi sebabnya beda, hukumnya juga beda. Ini ulama semuanya sepakat. Kalau sebabnya beda, hukumnya beda, maka dia kemutlakan itu tetap dalam kemutlakannya. Tidak bisa dibawa kepada muqayyad. Yang muqayyad juga tetap dalam muqayyadannya. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti ayat wasariku wasariqatu faqta'u. Nah, faqta'u. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Ya, itu tidak bisa disamakan dengan ayat wa aydiyakum ilal marafiq. Sebabnya beda, ini mencuri, ya. As-sariqah. Ini beda, sebabnya apa? Al-hadas. Hukumnya juga beda. Yang satu sampai sikut, yang satu mutlak. Pertanyaannya, apakah siku di sini harus dibawa kepada si mutlak aidiyahuma ini harus dibawa kepada muqayyad marafiq sehingga kalau ada orang mencuri dipotongnya dari sikut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sebabnya beda, hukumnya juga berbeda. Yang satu tentang masalah mencuri, yang satu tentang masalah wudu. Ya, maka tidak bisa kita membawa lafadz aidiyahuma itu kepada al-marafiq dalam ayat wudu. Ini ulama tidak ada khilaf. Ini yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, tidak bisa dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukumnya berbeda. Paham nomor 4? Insyaallah Ustaz. Oke. Paham ya? Nah, sekarang contohnya kasus dalam kasus isbal, ya, menjulurkan celana atau sejenisnya melebihi mata kaki. Ya. Allah mengatakan ya, dalam beberapa hadis itu mutlak. Pokoknya barang siapa yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Itu hadis yang pertama ya. Jadi dia mutlak. Pokoknya barang siapa yang menjulurkan celana melebihi mata kaki. Ya. Mau dia mutlak, pokoknya hakikat daripada dia menjulurkan itulah yang haram. Nah, itu hadis pertama ya. Hadis kedua, Nabi mengatakan man jarro tahu bahu khuyala, sombong. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, lam yandurillahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Nah, khuyala ini dia ya, bisa kita katakan hal dari man ya, dari fa'il jarro ini. Jadi keadaan orang yang menarik pakaian itu dalam keadaan sombong. Jadi ketika dia menarik pakaian melebihi mata kaki itu dia dalam keadaan sombong. Bisa juga dia dikatakan maf'ul li ajli atau min ajli. Jadi menarik pakaiannya karena sebab sombong. Jadi alasan dia menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu karena alasan sombong. Ya, dua-duanya mau hal mau maf'ul li ajli, khuyala ini dia sifat yang menyifati sifat man. Nah, jadi dalam hadis ini Nabi membatasi itu. Yang dilarang, yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat adalah orang yang melebihi mata kaki pakaiannya dibatasi dengan sifat sombong. Dibatasi dengan apa? Sifat sombong. Nah, muqayyad ini apakah bisa mentakid
hukum daripada hadis-hadis yang mengatakan secara mutlak menarik pakaian melebihi mata kaki masuk neraka? Jawabannya sangat bisa sekali. Kenapa? Sebabnya sama, hukumnya sama. Sebabnya apa? Sama-sama itu bisa menimbulkan ya berbangga kan, kayak raja-raja. Raja-raja itu kan pakaiannya melebihi mata kaki, yang itu menunjukkan kemewahan, kemegahan. Hukumnya sama, apa? Haram, dilarang sama Allah. Maka hadis-hadis yang mengatakan haram menjulurkan celana melebihi mata kaki secara mutlak itu harus dibawa kepada muqayyad khuyala karena sombong. Maka kalau bukan karena sombong, dia tidak masuk ke dalam celaan atau ancaman dari Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang menggunakan celana melebihi mata kaki, dia itu tidak haram. Tidak haram. Mayoritas mengatakan hanya makruh. Ya, kalau dia menggunakan celana, sarung atau sejenisnya melebihi mata kaki, bukan karena sombong, hukumnya makruh. Kenapa bisa makruh? Ya, makruhnya di sini pun ya bisa dikatakan lebih tepatnya apa ya? Khilaful aula gitu. Yang menyelisih keutamaan. Karena tidak ada secara sharih ayat ini kan mutlak muqayyad, ya. Larangan ini dibatasi oleh sifat khuyala. Artinya kalau bukan karena khuyala tidak masuk ke dalam larangan ini. Artinya dikembalikan hukumnya kepada hukum menggunakan pakaian. Apa? Mubah. Nah, sedangkan mayoritas ulama mengatakan makruh karena mereka berpendapat larangan ini tetap berfaedah ya anjuran gitu. Anjuran untuk tidak menjulurkan celana melebihi mata kaki. Nah, berarti kalau kita melakukan kebalikannya adalah sesuatu yang dibenci. Makanya lebih tepatnya kalau saya katakan itu khilaful aula, melebihkan celana melebihi mata kaki. Kenapa? Kenapa khilaful aula? Karena larangannya itu tidak bersifat langsung. Tapi larangan itu diambil dari mafhum kebalikannya. Kalau larangan ini kan mutlak muqayyad nih. Ya. Karena di sini dibatasi sombong, maka tidak mencakup orang yang tidak sombong. Jadi larangan itu bukan mutlak orang yang menjulurkan celana melebihi mata kaki, tapi larangan itu ditujukan bagi orang yang sombong dalam keadaan menjulurkan celana melebihi mata kaki dalam keadaan sombong. Itu larangannya. Nah, itu larangannya. Sehingga kalau orang menggunakan celana melebihi mata kaki bukan karena sombong, itu khilaful aula. Karena ya diambil dari pemahaman di situ ada tetap anjuran, ada anjuran untuk tidak melebihi mata kaki. Nah, kalau itu anjuran berarti kebalikannya kita tidak boleh melakukannya. Maka khilaful aula. Begitu. Cuman kalau saya sendiri saya bukan mustahid. Maksudnya kalau secara pendalilan itu lebih condongnya kepada pendapat menggunakan celana melebihi mata kaki bukan karena sombong, mubah hukumnya. Karena dikembalikan ke hukum asal berpakaian. Sedangkan larangan ini ditujukan kepada yang sombong. Kalau tidak sombong ya, hukumnya dikembalikan kepada berpakaian. Apa itu? Mubah. Paham nggak kira-kira? Allah itu. Ustaz, kalau tadi berarti ini masuk kategori yang mana, Ustaz? Sebabnya sama, hukumnya sama ya? Yang mana yang ini? Yang kita bahas ini, yang isbal. Nah, kalau pandangan kita, ini sebabnya sama, hukumnya sama. Hukumnya sama kan? Sama semua, sebabnya sama, hukumnya sama. Sama. Nah, cuman kan sebagian kalangan seperti kalangan salafi itu menolak. Hadis yang pertama ini kata mereka berbeda sebabnya dengan hadis yang kedua. Sehingga tidak bisa dibawa kepada yang pertama, ke muqayyadannya itu. Iya, karena menentukan sebabnya itu, Ustaz. Ya. Cuman bagi siapapun yang mengkaji usul fiqh, ini sangat susah untuk mengatakan sebabnya tidak sama. Ya. Kalau sebabnya tidak sama berarti apa ya? Ya, hukumnya sama. Ya berarti tadi kembali kepada khilafiyah yang tadi. Menurut Syafi'iyah tetap wajib dibawa kepada mutlak. Kemutlakan itu tetap wajib dibawa kepada yang muqayyadnya. Sedangkan menurut Hanafi ya tidak. Tidak. Oh ya,
berarti dua-duanya pun kalau saya lihat dari uraian di atas, kalau yang mazhab Syafi'i itu dua-duanya itu tetap dibalikan ke Muqayyad. ditarik ke pengertian muqayyad Ustaz ya. Ya, jadi 3 dalam poin 4 tadi semuanya ditarik ke muqayyad dalam madhab Syafi'i. Muqayyad, iya. Bagaimana 3 dalam madhab Hanafi tidak dibawa kepada muqayyad. Muqayyad. Iya, Ustaz. Berarti kalau contoh isbal ini ya memang tidak haram ya Ya, kalau dalam bukan karena pengertian ini. sombong. Mm-mm. Mau Haram itu sebabnya berbeda atau sebabnya sama tetap aja harus ditarik ke muqayyad ya. betul. Kalau madhab Syafi'i. Oh gitu ya. Nah, Kalau kalau ulama kontemporer, katakanlah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendapatnya sama kayak Hanafi. Ya, sama. 100% sama. Ya. Jadi, kalau berbeda sebab atau hukumnya, maka mereka masing-masing berdiri sendiri. Ya, paham maksudnya? sebabnya beda. Oh, iya. Nah, ini ya, wa annahu fil ashah in tahada hukmuhu sababuka kana muthbatain. Ini tadi udah dijelaskan harus dibawa kepada muqayyad. Kemudian fa in ta'akhkhara. Yang fa in ta'akhkhara. Oh, kayak ada yang bilang. Oh, ini fa in ta'akhkhara al muqayyad. Jika muqayyadnya itu datang terakhir, bi an ulima ta'akhuruhu, yang mana kita ketahui akhirnya, maksudnya diketahui dia itu datang terakhir, an waqtil amal, dari waktu pengamalan dengan mutlak, ya, nasakhuhu, maka lafaz muqayyad itu menasakh, menghapus lafaz mutlak tadi, ya. Nasakhuhu, apa maksudnya? Jadi kalau mutlak dulu datang nih, sebagaimana amkhos ini, terus datang muqayyad. Nah, muqayyad itu datang terakhir setelah diamalkannya lafaz mutlak. Maka ketika itu lafaz muqayyad ini menghapus hukum mutlak secara keseluruhan. Paham ya? Ustaz. Wa illa, kalau tidak, bi an ta'akhkharal muqayyadu an waqtil khitab bil mutlaq dunal amal. Ya, kalau tidak, jadi lafaz muqayyadnya datang terakhir sebelum, tetapi sebelum diamalkannya lafaz mutlak, ya. Atau lafaz mutlak datang terakhir, ya, sebelum muqayyad atau beriringan, maka ketika itu lafaz muqayyad itu mentakyidi, membatasi lafaz mutlak. Ya, sama kayak amkhos kemarin. Ya, yang saya bahas juga dalam grup itu tentang masalah daging onta. Setelah saya kaji juga daging onta, ya kalau mau konsisten dengan usul fikih mazhab Syafi'i, ya itu harusnya memang memakan daging onta itu membatalkan wudu. Ya. Oke, kayaknya sampai situ dulu ya, sampai jam 5 ini. Ya. Oke. Nanti bingungnya sama yang umum, Ustaz. Apa? Saya bingungnya sama yang umum. Tapi kalau ditanya apa bedanya lafaz umum sama lafaz mutlak, bisa jawab kira-kira. Ya, kalau saya dari sifatnya itu, Ustaz. Gampangnya, lafaz umum itu lafaz yang mencakup banyak bagian di bawahnya. Kalau lafaz mutlak itu tidak melihat kepada cakupannya, tapi melihat hakikat daripada lafaz itu. Itu aja sih perbedaannya sebetulnya. Tapi kalau contoh gitu saya agak bingung juga, Ustaz. Misalnya kayak laki-laki gitu kan. Gampangnya lafaz mutlak itu isim nakirah lah, begitu. Isim nakirah dalam konteks positif. Itu akhir umum ya. Mutlak. Mutlak ya. Kayak gini. Jadi kalau lafaz umum itu tidak bisa digantikan. Tapi kalau lafaz mutlak bisa digantikan dengan badal. Jadi kalau lafaz umum cakupannya syumul. Syumul itu komprehensif. Kok nggak bisa? Syumul. Kalau lafaz mutlak itu badali. Ya. Jadi kalau kita katakan gini. Ra'aitu ar-rajula, aku melihat laki-laki. Ini lafaz umum contohnya. Bisa nggak dia diganti dengan Muhammadan? Jawabannya tidak bisa. Karena rajul ini mencakup banyak semua laki-laki di bawahnya. Paham?
maka nggak bisa diganti cuma satu orang. Tapi kalau mutlak, contoh ra'aitu rojulan. Kalau kita ganti rojulannya dengan ra'aitu Muhammadan, bisa nggak? Jawabannya bisa. Karena dia hanya mencakup satu. Oh gitu ya. Jadi kalau umum sifatnya syumuli, kalau mutlak sifatnya badali, bisa digantikan. Kalau umum nggak bisa diganti, karena dia mencakup semua bagian yang banyak di bawahnya. Maka nggak bisa diganti. Tapi kalau mutlak kan itu hanya menunjukkan hakikat sesuatu. Jadi bisa dibadalkan, bisa diganti dengan satu lafaz yang lain. Ya agak lumayan mengerti, Ustaz. Ya. Oke. Karena waktu udah 17.06 ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ke Selasa depan. Masih tentang mutlak muqayyad. Ya, masih menjelaskan mutlak muqayyad. Wa in kan ahaduhuma muthbatan wal akhar khilafuhu qayyida al mutlaq bi didd sifah wa illa qayyida bi fil afsah. Ya. Itu yang akan nanti kita bahas. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, sampai situ dulu. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan di grup, boleh ditanyakan. Insyaallah, kalau ada waktu saya akan langsung jawab. Ya. Akan berlama-lama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.